Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Ini bagian kedua dari tema Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Saya ulangi, ini adalah bagian kedua dari tema Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Mari kita mulai. Kita lihat Ibrani 1 ayat 1 sampai 6. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus sujud menyembah dia. Saya ulangi sekali lagi. Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kita lanjutkan. Kita lihat Alkitab hal menghakimi, Matius 7 ayat 2 sampai ayat 5. Hal menghakimi, Matius 7 ayat 2 sampai ayat 5. Hal menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita lihat Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Kita lihat Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apakah karena Allah SWT berkata dalam Al-Quran, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, berarti bahwa Allah SWT memang benar-benar Tuhan yang sejati. Saya ulangi sekali lagi. Apakah karena Allah SWT berkata dalam Al-Quran, Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, berarti Allah SWT memang benar-benar Tuhan yang sejati. Kita lihat Al-Quran surat Taha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang sejati tidak mungkin bodoh dan salah dalam berfirman. Saya ulangi sekali lagi. Karena Tuhan yang sejati tidak mungkin bodoh dan salah dalam berfirman. Karena Tuhan yang sejati tidak mungkin bodoh dan salah dalam firman-Nya. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.
Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali kepada kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ini penjelasan saya terhadap surat 2 Al-Baqarah ayat 61. Surat 2 Al-Baqarah ayat 61 ini adalah percakapan antara Allah SWT dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah SWT mengatakan bahwa umat Nabi Musa alaihissalam membunuh para nabi. Siapakah nama-nama nabi yang di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir? Saya ulangi sekali lagi. Siapakah nama-nama nabi di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir? Jawabannya adalah Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tidak ada nabi yang dibunuh umat Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir. Saya ulangi sekali lagi. Jadi tidak ada nabi yang dibunuh umat Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir. Jadi terbukti dengan nyata dalam Al-Quran bahwa Allah SWT berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran, juga bodoh, tolol, goblok, dan idiot dengan mengatakan bahwa umat Nabi Musa alaihissalam membunuh para nabi. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.